Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Ada yang bertanya dan meminta kami untuk membahas masalah kewajiban umroh. Karena sekarang marak-maraknya orang melaksanakan umroh dikarenakan kota haji yang begitu lama. Baik, saya akan membahas tentang umroh ini, apakah wajib atau sunnah berdasarkan pernyataan atau pendapat dari 4 mazhab. Dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa umroh ini hukumnya adalah sunnah. Walaupun sebagian dari ulama Hanafiyah ini menyatakan umroh itu hukumnya adalah wajib. Perlu diketahui bahwa di kalangan Hanafiyah antara fardu dan wajib ini berbeda. Kalau fardu ini wajib, dalilnya berdasarkan dalil qot'i, dalil yang sudah jelas. Sementara kalau dikatakan wajib, menurut ulama Hanafiyah ini adalah dalilnya menggunakan dalil dhonni, yang masih dhonni, bukan yang qot'i. Jadi kesimpulannya, dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah ini umroh hukumnya sunnah. Sebagian mazhab Hanafiyah, sebagian ulama Hanafiyah menyatakan wajib. Sementara dua mazhab yang lain, yaitu Syafi'iyah dan Hanabilah, ini menyatakan umroh adalah wajib. Dan saat ini karena mayoritas orang di Indonesia ini mengikuti mazhab Syafi'iyah, maka kali ini saya akan membahas hukum umroh dari mazhab Syafi'i. Baik, yang pertama kita akan membuka kitab kitabnya Imam Syafi'i sendiri, bagaimana hukum umroh menurut Imam Syafi'i. Kita buka kitab di dalam juz yang kedua. Di dalam kitab juz 2 di sini yang saya cetakan DKI, halaman 188 sampai 189. Di dalam kitab Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, walladhi huwa ashbahu bidhahiril Qur'an, menurut saya yang lebih serupa, yang lebih mirip terhadap zahirnya Al-Quran, wa aula bi ahli ilmi indi, dan yang lebih utama menurut saya berdasarkan ahli ilmu, wa as'alullah at-taufiqah, saya mohon petunjuk, saya mohon taufik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Antakunal umratu wajibatan. Yang jelas kata Imam Syafi'i, umroh ini adalah wajib. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan wajib? Dalilnya Imam Syafi'i, fa innallaha azza wa jalla qaranaha ma'al haji. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng lafaz haji dengan umroh di dalam Al-Quran. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaisara minal hajj. Jadi wa atimul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umroh. Kata Imam Syafi'i, haji dan umroh digandeng dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kalau haji itu wajib, maka umroh juga hukumnya wajib. Sama dengan aqimus sholata wa atuz zakah. Kalau sholat hukumnya wajib, maka kalimat yang digandeng setelahnya atuz zakah itu, zakat itu, maka juga hukumnya wajib. Ini menurut pendapat Syafi'i. Dalil kedua berdasarkan hadis, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara qabla ayyahujja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umroh sebelum beliau melaksanakan haji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu duluan untuk melaksanakan umroh sebelum beliau melaksanakan haji. Rasulullah berangkat umroh duluan. Nah, ini yang menjadi dasar Imam Syafi'i rahimahullah
menyatakan bahwa hukum umroh adalah wajib. Baik, sekarang kita buka di dalam kitab Al-Bujairami Alal Khatib. Di dalam kitab Al-Bujairami Alal Khatib juz 3 cetakan DKI, silakan dibuka di halaman 181. Di atas ibaratnya wal umratu fardun fil azhari liqaulihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah, sama dengan yang di kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Umroh adalah fardu di dalam qaul azhar. Menurut qaul azhar dalam kalangan Syafi'i, ini adalah umroh hukumnya adalah fardu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, sekarang penjelasan di dalamnya. Kata-kata fardu di sini apa? Qauluhu fardun, yang dikatakan fardu, umroh ini fardu adalah istiqlalan. Fardunya fardu tersendiri. Artinya umroh iya umroh, haji iya haji. Nah, umroh tidak bisa menggugurkan kewajiban haji, dan sebaliknya kewajiban haji, orang yang melaksanakan haji saja tidak dapat menggugurkan kewajiban umroh. Jadi dua-duanya antara haji dan umroh ini adalah fardun istiqlalan. Fardunya fardu tersendiri. Berbeda hukumnya dengan masalah mandi dan wudhu. Kalau orang tidak punya wudhu dan junub, kemudian mandi hadas, mandi junub, maka otomatis orang tersebut tidak usah wudhu lagi. Kenapa? Karena wudhu ini adalah hadas kecil. Ketika yang besar dikerjakan, maka yang kecil menjadi ikut. Berbeda dengan haji dan umroh, walaupun umroh ini disebut haji kecil dan haji itu disebut haji besar, ketika orang mengerjakan haji besarnya, maka tidak otomatis umrohnya ini menjadi ikut. Jadi harus dilaksanakan tersendiri. Ini yang disebut fardun istiqlal. Fardunya fardu tersendiri. Qauluhu fil adhar, pendapat musonib yang mengatakan fil azhar, apa maksudnya? Wa muqabiluhu annaha tadhulu fil hajj kal wudu fa innahu yadhulu fil wusli. Menurut muqabilul azhar, perbandingan kebalikan dari qaul azhar, umroh memang dikatakan sunnah karena umroh ini bisa masuk di dalam haji. Ketika orang mengerjakan haji, maka otomatis dia sudah tidak gugur. Ketika orang itu melaksanakan haji, maka otomatis dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan umroh. Ini muqabilul azhar, ya. Ini, tetapi pendapat ini ditolak. Warudda bi annahuma aslani, pendapat ini ditolak karena antara umroh dan haji ini sama-sama asal. Fala yughnil hajju anha, kewajiban haji tidak dapat menggugurkan kewajibannya umroh. Wa ini istamala alaiha, sekalipun haji itu mencakup terhadap umroh pekerjaannya. Wa innama aghnal wuslu anil wudu'i, akan tetapi kalau mandi dan wudhu, maka ketika orang itu mandi junub, ini dapat menggugurkan kewajibannya wudhu. Berbeda kan? Kenapa demikian? Li'annal wudu'a badalun minal ghusli, li'annal ghusla kana wajiban likulli sholatin. Berbeda halnya dengan wudhu dan mandi. Ketika orang sudah melaksanakan mandi junub, otomatis dia sudah bergugur kewajiban wudhunya. Kenapa? Karena wudhu ini adalah badal dari wuslun, bukan asal. Tetapi kalau haji dan umroh, dua-duanya ini adalah aslani, sama-sama kewajiban yang berbeda. Haji tidak bisa menggugurkan umroh, demikian pula umroh tidak dapat menggugurkan haji. Mungkin cukup ini saja, dua redaksi di kitab Al-Um dan kitab Al-Bujairami Alal Khatib ini yang akan saya bahas. Sebenarnya kalau di kitab-kitab Syafi'iyah banyak, termasuk kitab yang kecil yaitu kitab Sulamut Taufik juga menjelaskan bahwa umroh ini adalah hukumnya wajib. Juga di dalam kitab Matnus Subat, matannya Subat itu juga menyatakan bahwa umroh itu adalah hukumnya wajib. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.